फोन की तो हट और तू फोन में है। Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Raja Fasam. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Awal film ini menceritakan beberapa sebuah perusahaan IT besar seperti KSG Group dipimpin oleh seorang yang bernama Daniel. Mapro Teknologi oleh Umes, Rocky pemilik Realin Potek, dan Vanesan pemilik perusahaan VGL. Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi yang sering berkesinambungan. Suatu ketika perusahaan AAC Media mengadakan pertemuan yang dihadiri keempat perusahaan tersebut. Wisnu selaku CEO menyampaikan maksud untuk mengumpulkan perusahaan IT. Wisnu berharap salah satu perusahaan bisa menciptakan teknologi yang dapat mengurangi pemanasan global. Wisnu siap mendanai bagi perusahaan yang memberikan inovasi teknologi ramah lingkungan tersebut. Dana yang ditawarkan cukup besar, yaitu sebesar 10 triliun rupiah. Malamnya, Daniel mengajak ketiga pimpinan perusahaan IT untuk bergabung dan bekerja sama. Namun Vanessa dari perusahaan VGL menolak ajakan Daniel. Menurutnya jika proyek ini dikerjakan secara mandiri agar dapat membuktikan kemampuan satu dengan yang lainnya. Vanessa pun kemudian pamit. Merasa diremehkan oleh Daniel, Umes dan Rocky berencana menggagalkan proyek Vanessa. Perusahaan AAC Media memberikan waktu untuk persiapan presentasi hanya seminggu saja. Vanessa mengumpulkan stafnya dan menyemangati mereka agar perusahaan VGL dapat memenangkan proyek tersebut. Para insinyur dari perusahaan cabang yang dikerahkan oleh Vanesan. Menurut Mohan, manajer Vanesan banyak ahli programmer cabang yang dapat diandalkan. Kanha salah satunya. Ia adalah seorang ahli programmer dan perangkat lunak. Kanha ditunjuk Vanesan untuk memimpin proyek besar tersebut. Hari presentasi pun datang. Setelah menyiapkan segalanya, Kanha berdoa untuk kelancaran proyek yang sedang ia kerjakan. Kanha berangkat mengendarai sebuah motornya. Acara presentasi pun kemudian dimulai. Mohan menunggu kedatangan Kanha. Vanesan cemas karena semua perusahaan telah mempresentasikan usulannya. Ternyata Kanha tengah dihadang oleh sekelompok yang tak dikenal. Para komplotan itu suruhan Daniel. Mereka kemudian merampas tas milik Kanha, namun kemudian tak berhasil. Tubuh Kanha yang kekar mampu melawan mereka semua. Kanha datang di detik-detik akhir acara dan memohon kepada Wisnu untuk memberinya kesempatan menjelaskan apa yang ia harus presentasikan. Kanha pun menguasai panggung. Inovasi yang ia jelaskan mampu menarik hatinya Wisnu. Usulan Kanha untuk menjadikan kertas digital di era modern ini akan sangat membantu memperbaiki iklim dunia. Karena menurutnya untuk menyelamatkan dunia, kita harus menyelamatkan pohonnya terlebih dahulu. Jika pohon dibiarkan ditebang dan dijadikan kertas, sama saja akan menghilangkan oksigen dari bumi ini. Kanha akan mengembangkan penyimpanan virtual yang aman dan mudah sebagai penggantinya kertas. Inovasi ini juga akan menghemat biaya pengeluaran dan pemeliharaan mesin. Wisnu mengumumkan bahwa perusahaan AAC Media memilih VGL sebagai pemenangnya. Dari ruangan Vanesan tentu sangat bangga karena perusahaannya dipilih oleh Wisnu. Daniel, Rocky, dan Umes marah dan membanting gelas hingga pecah. Sadar mereka gagal memenangkan proyek tersebut. Daniel dan kawan-kawan berniat mencelakakan Vanesan. Vanesan tertabrak mobil hingga koma. Namun anaknya Vanesan meminta Mohan untuk tidak menyebarkan kondisi ayahnya. Wisnu meminta proyek ini harus selesai dalam waktu 3 bulan saja. Mohan memperkenalkan Kanha kepada seseorang yang akan mendampingi dirinya, yaitu adalah Gayatri. Gayatri anak dari Vanesan yang berpura-pura menjadi seorang karyawan biasa. Alasan Gayatri menjadi seorang karyawan adalah ingin mengontrol lebih dekat proyek yang sedang dikerjakan oleh Kanha. Gayatri ingin proyek ayahnya ini berhasil
karena sebelum koma ayahnya sangat senang bisa mengerjakan tender tersebut. Singkat cerita, Kanha menolak jika ada penambahan tim dari luar. Kanha akan merasa nyaman jika mengerjakannya dengan tim yang dibentuknya sendiri. Gayatri tersinggung dengan Kanha. Gayatri protes dan Kanha tak menghiraukan Gayatri. Saat di rumah, Kanha mendapatkan telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa Kanha harus segera pulang untuk melamar gadis yang dipilihnya. Kebaktian Kanha membuat ia tak menolak permintaan sang ibu tercinta. Ayah Kanha juga menelpon saat Kanha di lobi perusahaan. Ayah Kanha juga memberitahukan hal yang sama kepada Kanha untuk segera pulang. Saat sedang asik ngobrol bersama ayahnya di telepon, ponsel Kanha tak sengaja terbanting dan kemudian mati. Kanha kemudian berjalan menuju ruang kerjanya. Security menyapa Kanha bahwa pamannya Kanha menelpon dirinya. Tak hanya security, resepsionis dan teman-teman kerjanya seperti diteror keluarganya Kanha. Kejadian ini membuat Kishore tertawa. Akhirnya Kanha menceritakan siapa keluarga besar Kanha yang sesungguhnya. Kishore melongo mendengar Kanha bercerita jika ayah ibunya memiliki 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Seluruh anaknya sudah berkeluarga kecuali Kanha. Jika ditaksir, jumlah seluruh keluarga Kanha sekitar 44 orang dan tinggal di atap yang sama. Meski demikian, keluarga Kanha sangat harmonis dan saling menyayangi. Salah satu paman Kanha juga sangat menyayangi Kanha. Sampai-sampai ia tak ingin menikah dan memotong rambutnya sebelum melihat Kanha menikah. Kanha bukan tak mau menikah, namun jodoh tidak ada yang tahu. Ada aja halangan yang membuat Kanha gagal menikah. Suatu hari keluarga Kanha pernah mengunjungi salah satu rumah seorang gadis yang ada di desanya. Keluarga Kanha hendak meminta si gadis. Saat di rumah, si gadis keluarga Kanha disambut nenek si gadis. Nenek si gadis itu pun kelelahan menyambut keluarga Kanha yang datang satu persatu dan membuat nenek meninggal dunia. Akhirnya keluarga Kanha pun pergi. Dalam perjalanan pulang, keluarga Kanha kemudian dicegat oleh tetangganya yang bernama Nilama. Nilama mengejek keluarga Kanha dan mengatakan Kanha mempunyai kutukan yang tidak bisa membuatnya menikah. Dahulu, Nilama pernah ditolak menjadi keluarga Kanha. Hal itulah yang menjadikan Nilama tega mengatakan hal seperti itu. Ibu Kanha sedih dengan ucapan yang diucapkan oleh Nilama. Kanha menenangkannya jika akan menuruti apa yang ibunya minta. Lain hari, ibunya tak menyerah. Ibu Kanha mencarikan gadis untuk Kanha. Keluarga Kanha melamar gadis bernama Puja. Kanha datang bersama keluarga besarnya. Puja mau menikah dengan Kanha, namun dengan satu syarat. Puja meminta jika sudah menikah nanti, Puja tak ingin tinggal bersama keluarganya. Kanha berdiri kesal dan mengatakan bahwa ia tidak bisa seenaknya memisahkan dirinya dan keluarganya. Kanha tidak bisa menikahi Puja. Perjodohan Kanha pun gagal lagi. Kishore tertawa lepas mendengar kisahnya Kanha. ऐसे आदमी को चिड़ियाघर में छोड़ा जाए ना तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी. Bukan menyemangati Kanha, Kishore malah menjatuhkan semangat Kanha dengan mengatakan jika gadis yang dibicarakan ibunya nanti pasti akan menolaknya lagi. Kanha menerima telepon dari Mohan. Mohan menyuruh Kanha datang ke ruangannya. Mohan bicara dengan sangat serius. Mohan pesimis jika proyek kali ini akan berhasil. Karena Wisnu, CEO ACC Media mempercepat target pengerjaan menjadi 2 bulan saja. Kanha tak pantang menyerah. Ia menyarankan Mohan untuk mempekerjakan seluruh staf untuk lembur agar proyek ini segera selesai. Mohan setuju dengan Kanha pada saat ini. Ibu Kanha kemudian menelpon lagi. Ibu Kanha memohon kepadanya untuk segera pulang besok untuk melamar si gadis yang dibicarakannya tadi pagi. Kanha mengiyakan permintaan ibu tercintanya. Kanha keluar dari ruangan Mohan. Kanha bertemu Anjali, salah satu staf bawahannya Kanha. Anjali menanyakan apakah Kanha akan menikah besok pagi. Dengan muka terheran, Kanha menjawab iya dan bertanya kenapa Anjali mengetahuinya. Anjali mengatakan jika wanita yang akan dijodohkan dengan Kanha adalah Anjali. Namun Anjali meminta Kanha untuk tidak datang besok karena Anjali mencintai pria lain. Anjali tidak mau mempermalukan keluarganya jika ia yang menolak perjodohan tersebut. Anjali memohon dengan sangat kepada Kanha pada saat ini. Kanha galau, tidak mungkin Kanha menolak permintaan ibunya, sedangkan ia tak tega melihat Anjali. Kishore menjadi konsultannya Kanha.
Kishore membuat ide bagaimana jika Kanha berpura-pura memiliki pacar dan membawanya ke keluarganya Kanha. Kishore akhirnya menyeleksi wanita yang akan dipacari oleh Kanha. Tak ada wanita yang mau selain Gayatri. Kishore membujuk Gayatri untuk menjadi pacar pura-puranya Kanha. Awalnya Gayatri menolak, namun ia berubah pikiran setelah memikirkan jika pekerjaannya mendapat bayaran yang ia inginkan. Melihat tingkah Gayatri yang matre karena berpikir jika Gayatri adalah perempuan mata duitan, Kanha membawa Gayatri bertemu keluarganya Kanha keesokan harinya saat keluarga Kanha menyiapkan pesta pertunangannya. Keluarga Kanha senang melihat Kanha sudah datang. Dari kursi belakang mobil turunlah Gayatri. Semua melongo melihat gadis yang dibawa oleh Kanha. Kanha memperkenalkan Gayatri sebagai kekasihnya dan ia tak mau menikah dengan Anjali. Kakak ipar Kanha marah karena Kanha melanggar peraturan keluarga. Kanha hanya boleh menikahi gadis yang ada di desanya. Kanha kemudian memelas dan mengatakan apakah perbuatan Kanha ini salah telah mencintai gadis yatim piatu seperti Gayatri. Bukankah keluarga kita menjunjung tinggi arti kasih sayang? Kanha sengaja memelas kepada keluarganya agar keluarganya itu kasihan kepadanya. Tak disangka kakak Kanha angkat bicara. Jika itu adalah pilihan Kanha, sebagai keluarga harus mendukung pilihan Kanha. Dan Gayatri sudah dianggap menjadi bagian keluarga mereka. Keluarga besar Kanha merestui hubungan mereka dan ingin segera melihat mereka untuk menikah. Ibu Kanha memberikan undangan kepada Gayatri. Itu adalah undangan pernikahan mereka. Undangan akan disebar karena pesta pernikahan berlangsung 2 hari lagi. Nilama mendapat undangan pernikahan Gayatri dan juga Kanha. Nilama kesal karena keluarga Kanha masih tak mau berbesan dengan Nilama. Nilama menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kanha dan juga keluarganya. Gayatri kemudian pergi berkeliling desa dengan keluarganya Kanha. Kanha yang menyadari ada yang mengikuti mereka, kemudian langsung sigap menghajar mereka semua yang mengikuti dirinya. Dengan kerendahan hatinya Kanha, ia menemui Nilama untuk meluruskan permasalahan yang ada. Kanha mengatakan bahwa Nilama sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Kanha meminta agar Nilama tak mengulangi perbuatan yang tadi ia lakukan, karena dapat membahayakan keluarganya. Saat di rumah Kanha dan Gayatri kemudian berbicara secara empat mata. Anak buah Nilama merekam pembicaraan mereka dan memberikannya kepada Nilama. Mendapat laporan hubungan Kanha dan Gayatri hanyalah sandiwara, Nilama merasa sangat unggul. Ketika keluarga Kanha mengadakan ritual kunyit, Nilama datang membuat sebuah keributan. Nilama mengatakan bahwa ia mempunyai bukti jika Kanha dan Gayatri telah membodohi keluarganya Kanha. Keluarga Kanha tak mengerti apa yang dikatakan oleh Nilama. Nilama juga mengatakan bahwa Gayatri dan Kanha tidak saling mencintai. Mereka hanya berakting saja. Nilama memutar video yang direkam anak buahnya tadi. Namun ternyata yang diputar justru adalah video lawak. Nilama malu karena bukti itu hilang. Nilama tidak tahu jika Kanha seorang IT yang handal. Kanha menghilangkan video itu dengan mudah. Nilama pun kemudian pergi dengan rasa malunya. Ini bukan rencana awal Kanha. Kanha terjepit. Kishore dan Kanha kemudian berpikir dengan sangat keras agar pernikahan Gayatri dan Kanha tak pernah terjadi. Kishore menyarankan Gayatri untuk kabur saat pesta pernikahan nanti. Gayatri menyetujuinya, namun Kanha harus membayar sesuai yang dijanjikannya. Setelah Kanha mentransfer Gayatri uang yang telah dijanjikannya, kemudian Gayatri pergi dan diantarkan oleh Kishore. Paginya, pesta pernikahan Kanha dan Gayatri pun digelar. Pendeta kemudian menanyakan di mana mempelai wanitanya. Namun Gayatri menghilang dan seluruh keluarganya mencarinya. Tiba-tiba Gayatri muncul dengan gaun pengantinnya. Pernikahan pun kemudian berlangsung dengan sangat hikmat. Kini Kanha dan Gayatri resmi menjadi suami istri. Malam harinya, Kanha mabok bersama teman-temannya. Keluarga Kanha memarahi Kanha yang seharusnya berada di kamar, bukan malah mabok-mabokan. Kanha kemudian diseret ke kamarnya. Kanha meneriaki Gayatri yang berada di kamar mandi. Ia marah mengapa Gayatri muncul kembali. Bukankah dia sudah membayarnya untuk Gayatri pergi? Kanha berpikir Gayatri memanfaatkan harta kekayaan keluarganya Kanha. Setelah mengoceh panjang dan tak ada jawaban, Kanha mendobrak pintu kamar mandi.
Dan ternyata kamar mandi itu kosong. Kanha kemudian mencari Gayatri ke sana dan kemari. Keluarga Kanha pun kemudian merasa panik. Kecurigaannya kemudian muncul pada Nilama. Kanha kemudian menemui Nilama. Benar saja, Gayatri berada di sana dengan memakai gaunnya. Nilama kemudian memeluk Gayatri dan berkata kepada ayahnya Kanha bahwa Gayatri adalah anak angkat Nilama. Nilama mengatakan jika di pesta pernikahan tadi, Nilama melihat Gayatri menangis saat Kanha memakaikan benang suci. Hatinya luluh, makanya Nilama mengangkat Gayatri sebagai anaknya. Kini Nilama dan ayahnya Kanha berbesan. Nilama telah memberikan berhektar-hektar tanah dan beberapa kilogram emas. Nilama juga berpesan kepada Kanha agar menjaga Gayatri dengan sangat baik. Ayah Kanha menyambut baik niat Nilama. Ia tahu bahwa Nilama sebenarnya orang yang baik. Kini hubungan mereka kembali membaik. Kanha kembali mengoceh kepada Gayatri. Dia masih kesal kenapa Gayatri bisa kembali ke rumahnya. Kata-kata itu kemudian membuat Gayatri tersinggung. Gayatri mengancam jika ia terus mengomel, ia akan membongkar kebohongan mereka. Malam ini ditutup dengan rasa kekesalan keduanya. Paginya Kanha asik berbicara dengan ayahnya. Tak lama kemudian ponsel peringatan Kanha berbunyi. Kanha cepat kembali ke kamar. Ternyata keponakan Kanha sedang memainkan laptopnya. Kanha menghubungi Kishore jika seseorang mencoba meretas laptopnya. Kishore menanyakan apakah ada aplikasi baru yang terinstal. Kanha menanyakan kepada keponakannya. Keponakannya menjawab jika ada pemberitahuan sebelumnya dan harus menekan tombol iya. Meski kesal, Kanha tetap tenang menasihati keponakan tersayangnya bahwa ia tak boleh sembarangan menyentuh barang milik orang lain. Peretasan itu adalah ulah Daniel. Namun, lagi-lagi dia gagal melakukan aksinya. Daniel kembali merencanakan sesuatu yang baru. Saat malam, ketika keluarga Kanha berkumpul, Kanha mendapati sebuah telepon jika Rajin akan segera melahirkan. Semua berbondong-bondong keluar. Gayatri heran karena setahu dia, Rajin sedang tidak hamil. Mereka berkumpul di kandang sapi. Ternyata Rajin yang dimaksud itu adalah sapi ternak keluarganya Kanha. Bayi sapi itu keluar dari perut Rajin. Bayi sapi itu diberi nama Gayatri oleh ibunya Kanha. Paginya mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, ibunya mengumumkan bahwa peternakan sapi ini akan diserahkan kepada Gayatri. Kanha yang sudah kehabisan kesabaran mengungkapkan hubungan Gayatri dan Kanha. Kanha tak mau jika aset keluarganya diberikan kepada wanita matre seperti Gayatri. Gayatri tersinggung dengan ucapannya Kanha. Gayatri terpaksa mengungkapkan identitas aslinya. Ia mengatakan bahwa dia sebenarnya bukanlah yatim, melainkan anak dari bosnya Kanha. Gayatri sedih yang selalu dianggap Kanha mata duitan. Gayatri tak ingin sama sekali harta kekayaannya. Ia hanya senang berada di tengah-tengah keluarga Kanha yang sangat hangat. Gayatri juga menceritakan kejadian yang dialami oleh ayahnya. Gayatri meminta maaf kepada ibunya Kanha. Ia tak bermaksud menipu keluarganya. Gayatri hanya ingin membalas kebaikan dari keluarganya Kanha. Dari keluarga Kanha, Gayatri mendapat kasih sayang yang sangat tulus. Gayatri tak menyangka jika pikiran Kanha serendah itu terhadap dirinya. Gayatri pun kemudian pergi. Kanha kemudian menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Ibunya jatuh pingsan. Saat ibunya sadar, Kanha diminta untuk mencari Gayatri. Gayatri adalah menantu keluarga ini. Bergegas, Kanha mencari Gayatri namun tak menemukannya. Semuanya kemudian kembali mencari Gayatri. Gayatri diculik oleh Daniel dan kawan-kawan. Gayatri disekap dan disiksa oleh Daniel. Daniel tak terima jika sekarang perusahaannya kalah dengan VCL. Daniel mengancam Gayatri. Daniel memaksa Gayatri untuk menyebutkan password proyeknya. Akses telah dibuka oleh Daniel. Sebuah peringatan muncul di HP Kanha. Data Kanha diretas. Di suatu tempat, ia kemudian mengikuti petunjuk lokasi. Setelah sampai di tempat, ia melihat Gayatri sedang disiksa oleh Daniel dan kawan-kawan serta anak buahnya. Kanha kemudian menyerang mereka hingga melumpuhkan semuanya. Kanha melampiaskan segala kekesalannya yang telah melukai istri tercintanya. Akhirnya setelah membabat habis musuh-musuhnya itu, Kanha melepaskan tali ikatan istrinya dan menenangkannya. Kanha mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan membahagiakan Gayatri. Dan akhirnya Gayatri dan Kanha hidup dengan bahagia dan berdampingan untuk selamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Raja Vasam. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita ini.
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.